Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat dulu di bawah bangku kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada, ambil, nanti istirahat buang ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu kemarin Ibu sudah membahas mengenai teks negosiasi. Apakah di sini ada yang masih ingat apa itu teks negosiasi? Benar ya, teks negosiasi yaitu teks yang bertujuan untuk proses tawar-menawar yang kesepakatan bersama. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan membahas mengenai teks berita. Sebelum Ibu membahas, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian teks berita, struktur teks berita, dan kaidah kebahasaan teks berita. Dan juga peserta didik mampu menulis teks berita. Langsung saja, apakah ada yang tahu gak di sini apa itu teks berita? Nah, betul ya, teks berita yaitu teks tentang fakta atau ide yang bermasa yang dapat menarik perhatian pembaca. Nah, teks berita ini berisi sesuatu yang luar biasa dan penting. Nah, untuk struktur teks berita yaitu ada 3. Yang pertama, judul berita. Yang kedua, isi berita. Dan yang ketiga, teras berita. Nah, yang pertama, judul berita. Judul berita ini merupakan gambaran topik fakta yang berfungsi untuk mengetahui persoalan atau memberitahu persoalan yang akan dibahas dalam cerita. Contohnya, banjir di Sumatera Utara menyebabkan kerobohan. Yang kedua, ada teras berita. Nah, teras berita ini berisi tentang pokok peristiwa yang akan diberitakan. Nah, biasanya dalam bagian ini tergambar apa, di mana, siapa, bagaimana peristiwa itu terjadi, atau yang biasa disebut dengan adik Simba. Contohnya, kapan banjir itu terjadi, bagaimana banjir itu terjadi, seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada isi berita. Nah, isi berita ini merupakan bagian uraian peristiwa di mana penulis menerangkan peristiwa yang akan diberitakannya. Nah, di sini Ibu mempunyai satu contoh berita yang akan kalian baca dengan saksama. Nah, semuanya sudah dibaca ya. Sudah tahu kan mana judul berita, isi berita, dan teras berita. Nah, untuk selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan kalimat langsung. Yang kedua, penggunaan konjungsi bahwa. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Dan yang terakhir, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, untuk yang pertama ada penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini menyatakan bahwa kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik dan disertai keterangan dari isi kutipan. Untuk yang kedua ada penggunaan konjungsi bahwa. Nah, untuk yang ketiga ada penggunaan kata kerja mental, yaitu menyatakan bahwa kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran. Dan yang untuk terakhir penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, penggunaan ini berfungsi melengkapi unsur berita, yaitu unsur kapan dan di mana. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Sudah Ibu bagikan ya di grup WhatsApp. Untuk pengerjaannya kalian berkelompok dan sudah Ibu bagikan juga ya kelompoknya. Untuk sekarang kalian duduk berkelompok. Nah, sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Baik. Nah, minggu depan kita akan membahas bersama-sama mengenai LKPD tersebut. Nah, pembelajaran telah selesai. Di sini ada yang mau menyimpulkan nggak untuk materi hari ini?
boleh email. Baik, terima kasih ya pada email yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Nah, untuk sekarang Ibu mempunyai Google Form yang akan diisi oleh kalian, yang dimana isinya Ibu ingin mengetahui seberapa paham sih kalian mengenai teks berita ini. Waktunya 1 menit ya. Nah, sudah selesai? Sudah ya. Nah, sekian untuk materi hari ini. Alangkah baiknya kita membacakan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai teks puisi ya. Nah, kalian bisa mencari informasi mengenai apa itu teks puisi, apa strukturnya, dan kaidah kebahasaannya. Nah, pembelajaran dicukupkan untuk hari ini, pembelajaran dicukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.